kira-kira menurut kalian forum itu kira-kira perlu nggak ada organisasi baru berdiri? Tiba-tiba spontan mereka setuju. Hari itu yang kita nggak sangka 18 Februari 1989 berdiri, deklarasi ditandatangan semua, mau semua. Akhirnya mau juga saya, loh kita nggak siap, ADART nggak ada. Kemudian akhirnya dengan Pak Suratman kita membuat setengah mati ADART, sangat dibantu oleh dia karena terus terang saya nggak pernah duduk dalam organisasi semacam ini. Kalau Pak Suratman kan memang orang HMI dan sebagainya, ya saya paling-paling organisasi pramuka. Ya itulah awalnya. Kemudian ya alhamdulillah sampai hari ini sudah 22 tahun, juga tidak mudah. Dan kita juga waktu 89 kita berdiri, kemudian tahun 9 setelah itu lalu saya tulis surat kepada International Federation Health Hacker Organization, karena organisasi Kupati punya induknya dunia, dan kebetulan kepalanya itu adalah bekas direktur sekolah saya PTSK dulu. Nah tapi itu masuk di jajaran International Federation juga nggak gampang. Jadi ADART-nya harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris semua, padahal tebal. Kami kirimkan, itu diprosesnya lama, hampir 2 tahun. Nah terus pada saat tahun 92 kita mau adakan kongres pertama Polmiki. Terus saya bilang sama Presiden IFRU, kalau bisa Anda mampirlah ke Indonesia. Saya menghadap Pak Adi Atma, waktu itu Menteri Kesehatan. Beliau juga senang gitu, karena waktu saya di P3M, Pak Adi Atma juga satu kantor dengan saya, jadi saya udah lama kenal dia juga. Ya sudah, akhirnya Presiden IFRU-nya itu pas lengser pergantian kepemimpinan dari Toronto, dia langsung mampir ke Indonesia. Terjadilah kongres pertama kita, dan kemudian diliput juga oleh banyak koran-koran, ada juga Indonesian Observer, terus juga ada Jakarta Jakarta Post juga ada, dan macam-macam. Waktu itu selain yang bahasa Inggris juga Antara, dan juga Sinar Harapan, waktu itu banyak, Kompas tentu saja, banyaklah, ada sekitar berapa banyak koran meliput supaya orang ngerti inilah organisasi kongres pertama. Jadi kalau yang pertama saya didaulat ditodong mesti jadi ketua umum. Nah tahun 92 saya udah pikir what's next gitu. Nah itu tadi alhamdulillah terus berjalan sampai hari ini kita sudah 6 kali ya kongres. 6 ya, dan 7 tahun depan di Bukit Tinggi. Ya. Nah kemudian pada tahun 2007 teman-teman dan saya beberapa dari kita kongres ke-13 itu ke Seoul, ya, ya. Terus waktu di Seoul itu Southeast Asia Region itu belum ada yang mewakili sejak pembentukan IFRU tahun 68. Nah terus saya waktu itu bertanya, kenapa dari tahun 68 sampai 2007 itu pada saat kami di situ kok Southeast Asia Region nggak pernah ada. Mereka tuh nggak dipikirnya Southeast Asia tuh gabung dengan Western Pacific. Padahal dalam versi WHO kan dipisah. Nah terus akhirnya mereka memutuskan saya harus ada perwakilan. Jadi saya 2007 sampai 2010 sebagai Regional Director untuk IFRU. Jadi saya membawahi 11 negara. Jadi 11 negara itu yang kawasan WHO itu adalah termasuk Maldives, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, apa lagi ya? Kamboja enggak? Thailand, Timor Leste, Myanmar, sorry lagi bilang. Ini alergi nih, kalau banyak debu langsung. Jadi ketahuan sensornya nih hidung saya. Masuk ke satu tempat yang tadinya nggak pilek, ini pasti debu. Sorry. Nah kemudian kan dimatiin kalau malam. 2010 kemarin saya masih kalau malam. Saya, kemudian sekarang pengganti saya dari jadi alhamdulillah nama Indonesia masuk dalam jajaran. Jadi kalau Bapak buka misalkan www.ifru.org itu masih ada foto saya sebagai Regional Director untuk 11 negara. Dan ya ini menurut saya bukan kepalanya, tapi nama Indonesia bisa terangkat ke situ akibat kerja keras kita, ya saya syukuri. Karena kalau enggak Indonesia terus malah bulu tangkis kalah, sepak bola kalah, semua kalah. Nah, pada tahun 2007 ya alhamdulillah kok kita sumbangkan nama Indonesia, ya mau siapapun orangnya tapi masuk dalam jajaran IFRU, buat saya itu blessing dari Tuhan. Dan itu it's not an easy game, kan kata Bapak no pain no gain. Dan saya dengan jajaran internasional sebelumnya, jauh sebelum Formiki
dari mereka, dari IFPRO untuk kerja itu, tapi itu kerja kolektif ya, bukan saya sendiri. Cuman saya masukkan beberapa 3 bab itu dari saya pagi siang sore nulis waktu itu, terus diedit oleh mereka, masuk ya alhamdulillah. Jadi terus ya itulah sampai hari ini WHO kemudian tahun 89 kita buat waktu itu, tahun 2000 terus WHO akhirnya ambil alih dari 9 modul sekarang jadi 1. Jadi kalau Bapak buka di dalam website itu juga ada. Nah, saya kira itu sedikit banyak dan saya bersyukur teman-teman ini alhamdulillah sekarang meneruskan dan masih banyak kita yang harus dibenahi, masih jauh-jauh. Jadi sekali lagi ini satu perjalanan organisasi. Kita memang harus melihat bagaimana pendiriannya dan supaya teman-teman yang muda-muda terutama ya tahu bahwa tidak ada satu pekerjaan yang bisa serta-merta tumbuh tanpa kita banyak berkorban di dalamnya. Dan kalau kita berkorban, nggak usah pikir itu jasa siapa, karena kepandaian kita itu juga karena Yang Maha Kuasa. Jadi itu juga harus dibalikan kepada kepentingan masyarakat banyak. Kalau kita bodoh, ya kita bagaimana tidak mau berkembang. Ya itu saja mungkin yang saya bisa pesankan sama teman-teman, dan above all kita adalah orang yang harus saling komunikasi. Organisasi itu nggak akan bisa jalan kalau tidak ada komunikasi. Dan satu hal, jangan merasa kita yang paling pintar, karena di atas kita selalu ada orang yang lebih pintar yang bisa ditanyakan. Nah, maka itu penting komunikasi. Jadi jangan anggap nanti satu orang tahu semua, enggak. Ya, profesor saja masih belajar terus, apalagi yang bukan profesor. ya kita. Kalau kita udah meninggal baru selesai tugas kita di dunia, tapi sampai detik terakhir masih napas, masih ada ilmu dikit aja masih harus kita wajib hukumnya mengajarkan. Karena itu saya minta teman-teman juga menulis. Ya kalau saya menyuruh kan berarti saya harus produce sesuatu, dan memang ada buku yang udah kita miliki. Ya itu sekarang lagi beredar di teman-teman, yaitu di Gramedia juga ada buku yang kami menulis bersama juga Else dan juga teman-teman yang lain. Ya ini yang kita harapkan menjadi buku pegangan di sekolah-sekolah. Sekarang saya lagi menyiapkan buku lain lagi berdasarkan pertanyaan dari khalayak. Nah ini yang nanti sedang saya garap. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai. Ya itu juga nanti juga untuk kepentingan teman-teman di pelatihan dan sebagainya. Dan mereka rajin mengadakan pelatihan, Bapak. Jadi mungkin bisa kerjasama. Ya kalau ekonominya nanti Oning bisa ambil dari mereka nih. Mengajarkan, karena sekarang kesehatan berasuransi kan. Dan mereka kan Bumi Putra kan asuransi. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi supaya anak-anak ini kerja dengan pola, karena pelaksanaan tarif itu berdasarkan sekarang satu sistem DRG juga, dan itu ada ilmunya sendiri. Itu saja singkat kata, panjang. Tapi saya kira karena teman-teman udah tahu, cuman bapak-bapak kan hadir di sini, jadi terpaksa saya juga harus sedikit flashback saja. Jadi untuk apa kita adakan ini, bukan untuk mengenang bagaimana, tapi kita melihat ke depan masih panjang yang mesti kita benahi. 22 tahun tapi kita masih merayap, jadi diharapkan 22 tahun ke depan pasti saya sudah meninggal ya. Nggak mungkin lah, karena aja udah umur berapa. Jadi mudah-mudahan ke depan teman-teman cucunya Oneng nanti bisa berbuat yang terbaik untuk organisasi. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman semua yang tidak khusus-khususnya manis-manis mereka, Minggu mau kerja, Sabtu mau rapat gitu, ya, sampai lupa nikah telat karena cinta pada forming. saya kira terima kasih kepada teman-teman semua, dan sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak dan jajaran teman-teman Bumi Putra. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Gembala yang telah